Baik, terima kasih Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Theodora Pinka Natali Manik selaku Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia. Selamat pagi Ibu Dora. Kepada yang terhormat Bapak Robertus Bimo Sujatmiko, Head of Compliance PT Verdana Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Bimo. Pagi. Kepada yang terhormat Bapak Yudia Muhammad Arif, Research PT Elite Sekuritas Indonesia, Elite Sukses Sekuritas. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Irfan Ibrahim, selaku Capital Market Trainer Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi, Mas. Yang kami hormati juga kepada Bapak Ibu peserta yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir pada acara literasi keuangan dengan tema mengakselerasi pemerataan literasi keuangan masyarakat melalui pembentukan duta literasi keuangan. Dengan ini selanjutnya acara pertama dimulai kata sambutan oleh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia API kepada Ibu Dora. Kami persilakan Ibu. Selamat pagi Mas Rio, terima kasih kita sudah bersama di sini pagi ini ya. Jadi ini salah satu tugas dari kita semua selaku pelaku pasar modal untuk bisa melakukan literasi dengan member. Sebentar ya, ini. Maaf, tadi ada call meeting. Mungkin untuk ke depannya saya mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat-sehat semua ya. Dan saya juga menyapa dan berterima kasih kepada Mas Rio selaku penyelenggara dari API. Ada juga di sini kalau saya lihat ada Pak Robertus dari Verdana, juga ada Pak Yudia dari Elite Sukses, serta nanti ada dari Mas Irfan ya dari BI Sulawesi Selatan. Nah, kalau ke depannya boleh ya saya mungkin ada Mas Rio ada 3-4 slide untuk saya sampaikan dulu sebelum nanti Mas Robertus dan Mas Ayudia akan menyampaikan materinya. Boleh Mas? Oke. Nah, mungkin saya sampaikan dulu ya teman-teman semua peserta dari Literasi Keuangan Makassar. Di sini saya mau menyampaikan sedikit saja mengenai apa sih yang ada di pasar modal saat ini gitu ya sebagai pengantar. Di sini mungkin saya sampaikan bahwa kita di pasar modal Indonesia terdapat 90 peserta dari member IDX untuk perusahaan efek. Nah, di sini juga pada Juli 2024 sebenarnya sudah ada 934 perusahaan perusahaan yang sudah listed di bursa. Jadi ini baik ya karena sejak dari 2018 dari 619 sudah ada 934 yang mendaftar dan listed di perusahaan efek sehingga ini menjadi ini menjadi opportunity lah ya untuk kita sebagai investor bisa berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini. Nah, selanjutnya Mas. Oke, nah kalau di sini saya sampaikan bahwa yang namanya kita punya investor sebenarnya masih perlu dan jadi PR bagi perusahaan efek di Indonesia dan juga SRO untuk kita bersama-sama melakukan literasi untuk melakukan dan selalu menumbuhkan investor pasar modal Indonesia. Kenapa? Kalau kita lihat ya dari 260 juta penduduk Indonesia ternyata sebagai investor terutama investor pasar modal di Indonesia pertumbuhannya ini masih kurang signifikan menurut saya. Kenapa? Karena per Juli 2024
yang namanya investor Indonesia itu masih 13,3 juta. Memang ada pertumbuhan ya dari tahun lalu di 2023 yang 12 jutaan, tetapi ini masih dibandingkan sedikit banget ya dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, atau kita kalau mempersempit lagi jumlah usia produktif di Indonesia. Nah, oleh sebab itu namanya investor ya di pasar modal, kita melakukan terus selaku dari APEI, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, untuk melakukan literasi dan terus menumbuhkan minat investor di pasar modal Indonesia. Next-nya Mas Rio. Nah, kalau yang ini mungkin saya sampaikan juga teman-teman ya. Kalau kita lihat dari total number dan annual active investor, sebenarnya ada peningkatan. Peningkatan dari Juli 2023 ke Juli 2024, yang aktif sebagai investor di pasar modal ini sekarang sudah 13 juta, dan ke tahun lalu dengan bulan yang sama itu masih 11 juta. Memang ada peningkatan 16,8 juta. Daily active-nya kalau kita dilihat di kanan juga sudah mengalami peningkatan, tetapi tidak signifikan, malah ada penurunan sedikit. Nah, untuk monthly active investor sebenarnya ada pertumbuhan dari Juli 2023 ke Juli 2024, tetapi ya ini kan masih numbers-nya masih kecil sekali ya kalau teman-teman ngelihat sekali. Oleh sebab itu kita harapkan di Makassar teman-teman kita melakukan literasi, dan tugas dari kita juga untuk memberikan informasi yang proper ya, dan juga inklusi keuangan terutama untuk di pasar modal. Nah, selanjutnya Mas Rio. Nah, kalau komposisi investor retail dibandingkan dengan institusi ya atau di kelembagaan ya, di ownership ini retail masih memberikan porsi 15% dari total ownership atau kepemilikan saham di Indonesia secara per Juli 2024. Sementara untuk trading value sendiri, trading value-nya ini memang kalau dibandingkan ya teman-teman, 32% di retail, 30% di domestic institution, dan 37% di foreign institution. Sebenarnya kalau lihat dari komposisi ini, trading value dari retail itu cukup besar. Meskipun kita punya investor itu masih kecil, masih sedikit, dan yang saya lihat di sini value dari yang ditradingkan dari investor retail sebenarnya tidak terlalu kalah kalau kita bandingkan satu persatu dengan institusi domestik dan institusi yang asing. Nah, oleh sebab itu teman-teman semua, Ibu Bapak, di sini ada Mas Robertus dan Mas Ayudya yang mungkin nanti juga dimoderatorkan oleh Mas Irfan dari Bursa Efek Indonesia Sulawesi Selatan. Saya harap teman-teman di sini bisa bertanya dan juga nanti bisa disampaikan hal-hal yang mengenai pertumbuhan dan juga apa sih sebenarnya pasar modal dan termasuk market outlook-nya ya. Dari saya mungkin itu saja Mas Rio. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh teman-teman ini memberikan manfaat, dan mudah-mudahan ini juga bisa secara berkesinambungan ya di Makassar untuk terus melakukan literasi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rio. Terima kasih Ibu Dora atas waktunya yang telah memberikan kata sambutan pada acara hari ini. Supaya tidak berlama-lama lagi, selanjutnya acara ini akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Irfan Ibrahim selaku moderator pada kegiatan hari ini. Silakan Bapak Irfan untuk melanjutkan menjadi moderator pada acara hari ini. Terima kasih Mas Sandrio, Mas Rio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang waktu Makassar ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Yang terhormat Ibu Theodora VN Manik selaku Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, yang terhormat Bapak Robertus Bima Sujatmoko dan Bapak Ayudya Muhammad Arif selaku narasumber untuk sesi kegiatan kita hari ini. Nanti kita mungkin kenalan lebih dekat ya Bapak Ibu ya dengan Bapak Robertus dan Bapak Ayudya. Nah, perkenalkan saya Irfan dari Bursa Efek Indonesia. Hari ini saya akan menjadi moderator Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini.
Terima kasih pertama-tama buat Bapak Ibu dan mungkin teman-teman yang sudah sempat hadir untuk kegiatan kita hari ini ya. Kegiatan hari ini terlaksana atas kerjasama API dan Bursa Efek Indonesia. Kalau kita lihat temanya sangat menarik ya, Bapak Ibu teman-teman. Jadi temanya terkait mengenai mengakselerasi pemerataan literasi keuangan masyarakat melalui pembentukan duta literasi keuangan. Jadi kita tahu bahwa instrumen pasar modal dan produk pasar modal harusnya sih diperkenalkan kepada publik ya, lebih inklusif ya, bukan hanya tersentral di kota-kota besar ya, atau di kota-kota urban tertentu, tapi mungkin sampai ke daerah-daerah, dan kegiatan ini gunanya salah satunya buat mengakselerasi itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu ingin sampaikan kepada narasumber kita ya, nanti kita coba gali lebih dalam, apalagi kita ada 2 narasumber yang luar biasa yang hadir hari ini. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, saya mungkin mengingatkan guna kelancaran acara kita, kami mohon buat Bapak Ibu dan teman-teman bisa memute dulu mic-nya ya, sementara narasumbernya menyampaikan materinya. Dan juga nanti ketika Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan sementara para narasumber kita menyampaikan slide presentasinya, materinya, feel free Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur chat ya yang ada di Zoom meeting kita. Nanti kalau ada sesinya nanti saya akan memilih beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu untuk disampaikan dan untuk dijawab secara live oleh kedua narasumber kita. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mungkin tanpa berlama-lama, saya mungkin memperkenalkan kedua narasumber kita. Jadi ada 2 sesi hari ini Bapak Ibu ya, jadi bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Ada 2 narasumber yang sangat luar biasa hari ini bisa hadir. Ada Bapak Robertus Bimo Sujatmoko. Beliau adalah Head of Compliance PT Verdana Sekuritas Indonesia, yang nanti akan menyampaikan materi untuk sesi pertama. Materi ini mungkin terkait mengenai investasi di instrumen pasar modal. Dan untuk sesi kedua nanti ada Bapak Adudia Muhammad Arif, beliau adalah research dari PT Elite Sukses Securities. Nah, untuk sesi pertama mungkin saya serahkan ke Bapak Robertus Bimo Sujatmiko, sudah hadir mungkin di Zoom kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, gimana kabarnya Pak Robertus? Baik, baik. Kabar, Terima Pak. kasih sudah mau join juga hari ini buat sharing buat Bapak Ibu dan teman-teman dari Makassar nih Pak Robertus ya. Ya, kalau kita lihat dari topik materinya Bapak Robertus mungkin lebih banyak nanti membahas terkait mengenai investasi, khususnya mungkin instrumen investasi yang ada di pasar modal Pak Robertus ya. Ya, betul Oke. sekali. Nah, buat efisiennya waktu mungkin Pak Robertus saya mungkin serahkan waktu dan screen-nya buat Pak Robertus. Terima kasih. Silakan Pak. Berarti ini sudah bisa di-share ya? Atau Bisa, Pak. dari... Silakan. Oh ya. Oke. Oke. Berarti waktu di Makassar itu tambah 1 jam ya? Betul ya? Betul, Pak. Beda Ya. 1 jam. Lebih Oke. dulu. Oke, selamat siang Bu Theodora dan teman-teman sekalian. Saya perkenalkan, nama saya Robertus Bimo Sujatmoko, mungkin bisa dipanggil saja sih Bimo ya. Saya dari Verdana Sekuritas Indonesia sebagai Head of Compliance. Kali ini kami dari Verdana, saya mewakili Verdana membawakan sebuah topik yang sebenarnya literasi keuangan mungkin agak beda dengan temanya, tapi dari awal kita memahami bahwa perlunya ada fundamental ya. Apa sih keuangan itu, apalagi terkait dengan pasar modal, di mana perusahaan kami PT Verdana Sekuritas Indonesia merupakan brokerage atau perantara pedagang efek, yang mana sebagai perantara untuk menjual beli saham gitu. Oke, saya mulai aja ya mungkin. Oke. Sebenarnya kawan-kawan sekalian mungkin investasi itu apa sih? Mungkin udah banyak yang tahu ya. Kalau misalkan di obrolan-obrolan warung kopi atau di restoran atau di mana, itu investasi itu apa sih gitu di antara teman-teman sekalian. Yang pasti yang pertama kan kita menanamkan sesuatu, semoga nantinya akan bertumbuh gitu. Mungkin misalkan kita beli tanah gitu ya, oh nanti akan berkembang gitu harganya gitu. Itu sebenarnya simple ya. Jadi nggak usah pusing mikirin
rumus-rumus seperti apa gitu. Yang pasti kita investasi, kita menanamkan saham atau kita membeli barang apapun, kita mengharapkan return atau keuntungan dari situ. Nah, ini sebenarnya investasi itu dari segala bentuk pengertian gitu ya. Intinya adalah investasi itu untuk melindungi aset gitu. Jadi misalkan asetnya awalnya kita mempunyai uang 1 juta. Kalau kita diamin saja, kita akan kemakan inflasi, yang mana lagi inflasi terus meningkat dari tahun ke tahun 5%, 5% gitu. Ya tadinya harganya 1 juta, misalkan kita mau beli harga barang 10.000, ya akan naik 10.500, 10.100 gitu. Jadi uang yang tadinya 1 juta akan tergerus terus secara perlahan-lahan. Oleh karena itu perlunya ada investasi, yang mana itu untuk melindungi harga aset tersebut. Ya, semoga aja nanti kita mendapatkan return atau keuntungan dari situ yang bisa melindungi harga aset tersebut dan kita bisa membelanjakan dari harga itu. Nah, seperti yang dilihat yang di slide ini adalah aset bisa lebih rendah daripada inflasi, yang menjadikan aset tersebut menyusut. Yang tadi saya bilang 1 juta, harganya nanti untuk 10 tahun ke depan pasti udah mengecil nih karena harga semua barang naik. Nah, ini seperti saya bilang tadi, time value of money, yang mana dari tahun ke tahun terus meningkat ya. Maaf, ini salah tulisannya. 2015, 2005, 2010, terus 2020. Tadinya keranjangnya penuh, terus lama-lama makin kecil. Nah ini saya bilang lagi, tadi bisa beli bakmi. Dulu tahun 2000 mungkin harganya 2000 gitu. Tapi setelah 22 tahun atau 23 tahun, mungkin sekarang harganya 25.000 gitu. Dan ini juga harga-harga ini kan tergantung juga. Harga di Jakarta mungkin lebih mahal dibandingkan harga di Jogja atau di Makassar. Atau Makassar mungkin lebih mahal lagi karena apa namanya bahan baku dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan investasi? Kita kan sebenarnya hidup itu memang hanya harus adanya kebutuhan mendasar ya. Yang pertama, otomatis kita butuh sekolah, kita tinggal pergi kemana-mana, dan nikah juga mungkin, pensiun gitu. Nah, ini pasti itu pastinya kita harus pikirkan apa ya kegunaan uang kita yang untuk diinvestasikan. Ya, pastinya ada tujuannya. Nah, ini banyak sekali sebenarnya instrumen investasi sih dapat banyak banget ya. Kan tadi memulai dari literasi keuangan dulu. Segala macam itu pasti ada gitu. Bahkan deposito merupakan salah satu instrumen investasi juga. Jadi harga uang tersebut tidak harus berkembang gitu. Intinya kan seperti itu. Nah, kita lihat salah satunya adalah properti yang semua orang tahu. Beli rumah harga naik, beli tanah harga naik gitu. Tapi di samping itu, ternyata ada juga yang lain. Mungkin yang kedua yang lebih familiar adalah emas. Semua orang beli emas, berlomba-lombanya untuk beli emas karena saya tahu bahwa emas itu akan terus naik. Gitu. Mungkin bisa dilihat ya di grafik harga emas sekarang berapa. Dulu sih 500.000, sekarang udah hampir 1 juta atau mungkin udah lebih. Jadi itu investasi itu akan terus naik. Nah, mungkin teman-teman sekalian masih kurang paham akan saham, obligasi, reksadana, yang mana ini merupakan investasi, instrumen investasi pasar modal gitu. Mungkin sekarang juga udah banyak nih kan teknologi, ada peer-to-peer lending juga. Peer-to-peer lending kan melalui cellphone aja atau handphone itu udah bisa menginvestasikan gitu. Tinggal setor duit, apa namanya aplikasi tersebut akan memberikan mana apa namanya perusahaan-perusahaan atau usaha kecil menengah yang bisa memberikan keuntungan yang lebih dari kita menginvestasikan tersebut.
Jadi makin banyak nih karena teknologi ya. Jadi makin luas instrumen-instrumennya. Nah, ini data kandangan investasi ya. Saya baru dapatnya 2009 dari 2019. Macam-macam nih, ada emas, deposito, obligasi, saham gitu. Yang kita lihat tuh saham nih menarik juga ya. Bagus gitu pertumbuhannya dari ISG dan sebagainya. Jadi kita mesti pilih-pilih manakah yang cocok, tujuannya seperti apa, instrumennya apa yang kira-kira bisa membantu teman-teman sekalian untuk mengembangkan duitnya. Nah, kita mungkin mulai masuk dari pasar modal ya, karena saya sudah bekerja kurang lebih 10 tahun di pasar modal, jadi saya mencoba membawakannya instrumennya lebih ke merucut ke pasar modal. Jadi apa sih pasar modal itu kan? Ada perusahaan membutuhkan dana untuk berkembang, tapi dananya mungkin terbatas nih. Oh, kalau gitu kita uang awam pun banyak nih yang mempunyai dana nganggur. Kenapa enggak? Investor kan punya dana. Jadi perusahaan-perusahaan atau perusahaan tercatat nantinya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia meminta dana dari investor-investor seperti kami semua gitu, seperti masyarakat. Nah, di sini tuh lembaga di pasar modal Indonesia tuh ada 3. Yang utama otomatis ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang sebagai mengawasi semua kegiatan dari pasar modal Indonesia. Nah, di sini ada 3 nih SRO, Self Regulatory Organization, di mana ada IDX, KP atau IDX atau Bursa Efek Indonesia, ada KP dan KC. IDX untuk transaksi semua akan melalui Bursa Efek, lalu KP akan sebagai settlement-nya atau penyelesaiannya untuk perpindahan barang, dengan KC untuk pencatatan dan mutasi perpindahan pemilikan. Nah, kita misalkan gampangnya untuk memudahkan apa sih Bursa Efek itu? Bursa Efek itu sebenarnya seperti mall yang kita sering datangi. Pastinya di Makassar udah banyak ya mall. Kita lihat bahwa mall itu kan banyak tokonya ya, terus banyak pengunjung juga gitu. Nah, kita lihat ketika masuk, nih ada tokonya banyak nih, seperti salah satunya PT Verdana gitu. Nah, kita masuk, pengunjungnya itu adalah kita semua nih, investor. Terus kita lihat produknya seperti apa di dalam toko itu, kan ada jual baju gitu, ada jual apa gitu. Nah, itu merupakan sahamnya. Atau jualan sepatu ketika udah masuk. Nah, untuk suppliernya itu yang biar barang itu kejual itu merupakan perusahaan tercatatnya. Jadi pengunjung membeli saham itu menggunakan barang seperti tas, baju atau sepatu gitu ya. Pengunjung datang, lalu yang menyuplai itu merupakan perusahaan tercatatnya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Ibaratnya IDX itu atau Bursa Efek merupakan sebuah mall. Nah, sebenarnya kita nggak usah pusing-pusing saham apa, perusahaan tercatat apa gitu. Ini udah banyak banget di Makassar pun pasti ada gitu. Perusahaan-perusahaan yang kita lihat sehari-hari gitu. BCA pasti di ATM manapun pasti ada. Mandiri juga ada pastinya. Handphone Anda, teman-teman sekalian, itu kan ada Excel gitu ya, atau ada Indosat gitu. Itu jelas-jelas di tangan teman-teman sekalian itu memegang bahwa itu merupakan emiten atau perusahaan tercatat. Di jalanan kita lihat mobil itu yang Toyota dan sebagainya, Astra yang memproduksi kan. Ada TV, SCTV, SCTI, semuanya tercatat. Jadi nggak usah pusing-pusing mikirinnya di mana. Nah, Sido muncul tolak angin, siapa yang nggak tahu tolak angin gitu. Jadi banyak sekali teman-teman melihat ini dengan mudah ya, tidak perlu yang kemana-mana. Nah, ini mungkin sebenarnya mekanismenya
tadi saya sudah ceritakan bahwa order jual beli itu ada di bursa efek untuk penyelesaian di KP dan KC. Jadi seperti itu. Jadi nasabah misalkan dari kanan nih, kita lihat nasabah beli melalui anggota bursa atau perusahaan sekuritas masuk atau jual, order jualnya masuk, nanti ketemu di sini di IDX, lalu turun untuk proses penyelesaian. Nanti serah dana yang mana settlement-nya atau penyelesaiannya kita misalkan beli, kita akan mendapatkan sahamnya itu di T+2. Dan sebaliknya juga seperti itu, misalkan kita jual, kita mendapatkan uangnya itu di hari per hari setelah saat kita transaksi dan ditambahkan 2 hari. Nah, tadi kan kita udah bahas ya, cukup teknis ya, cukup mendalam. Sebenarnya kan ujung-ujungnya apa sih keuntungannya gitu kan? Sebenarnya sama, apapun keuntungan itu ujung keuntungan investasi kan sebenarnya kita pengennya cuan ya atau untung. Nah, capital gain lagi-lagi. Atau enggak kita sebut ya cuan aja gitu kan, yang mungkin lebih familiar ya. Cuan, untung berapa lu gitu. Untung berapa saham ini ya. Terus ternyata ada juga nih corporate action yang kita bakal mendapatkan dividen. Hari ini BCA membagikan dividen. Berapa angkanya berapa untuk berapa kali lembar saham yang Anda punya gitu. Jadi misalkan teman-teman punya 1.000 lembar saham, enggak, mungkin 10.000 lah. 10.000 lembar saham dikalikan harganya misalkan Rp10 gitu. Tanpa ngapa-ngapain, cukup menunggu dan memegang saham tersebut, udah dapat dividen. Jadi sebenarnya sangat mudah gitu, nggak perlu yang trading gimana gitu, harus jual beli tiap hari gitu, enggak, cukup duduk nungguin dan kita lihat perusahaannya bagus dan laba, pasti akan memberikan dividen. Terus kita juga bagian dari RUPS karena kita memegang saham, misalkan Bank BCA ada mengadakan RUPS, kita bagian dari BCA, kita punya hak untuk mengikuti RUPS, mengetahui apa yang dilakukan oleh perusahaan yang Anda miliki. Risiko jadi bisa dikelola kan. Jadi dengan misalkan tadi saya bilang kalau misalkan inflasi itu merupakan risiko. Tapi kan kalau misalkan kita investasikan, jadi bisa dikelola dengan baik. Yang terakhir menjadi warisan pastinya. Jadi warisan itu tidak mesti lagi-lagi tentang tanah, rumah, apa gitu. Bisa jadi saham. Karena saham itu kan liquid juga, bisa dijual. Yang penting tahu perusahaannya seperti apa gitu. Nah, tujuan investasi apa sih gitu kan? Nah, lagi-lagi yang tadi saya ceritakan, ada yang buat pendidikan, ada yang buat menikah, ada yang buat pensiun. Itu tergantung semuanya dari masing-masing individu keperluannya. Jadi tidak bisa disamaratakan gitu. Mungkin teman-teman ada satu yang pengen pensiun lebih cepat, ada juga yang pengen nggak apa-apa lah, masih lama juga pensiun, saya masih pengen bekerja gitu. Beda lagi ceritanya, mungkin untuk pendidikan anak atau untuk menikah gitu. Nah, sebenarnya kita harus mengetahuinya dari awal adalah knowledge. Jadi mengetahui strategi investasinya seperti apa dan cara memilih sahamnya apa. Jadi dari bawah itu knowledge-nya dulu kita kumpulkan. Kita baca perusahaannya, baca laporan keuangannya, tujuannya apa, mereka mencari modal dan sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu. Lalu kita harus punya skill juga. Karena nggak semata-mata tahu, baca, terus keputusannya yang penting. Apakah mau masuk atau enggak nih, mau beli saham ini atau enggak. Yang terakhir wisdom. Udah tahu nih ketika mendapatkan keuntungan atau dapat cuan, jadi greedy atau jadi rakus, jadi nggak bisa mengendalikan diri. Jadinya pengen ini. Tadinya kita udah untung 30%, pengen lagi gitu, tanpa lagi-lagi balik lagi knowledge, skillnya diasah lagi, taunya enggak, taunya malah hilang semuanya, malah minus, uangnya hilang.
Nah itu. Jadi perlu sekali tiga ini dikombinasikan dengan baik. Yang pasti knowledge dulu. Kalau misalkan wisdom dulu ya mana paham ya. Misalnya pengendalian diri ya udah hilang gitu. Tapi kan nanti tahu dulu, baca dulu, skillnya diasah juga, ngambil keputusan yang benar atau enggak, lalu baru wisdomnya. Nah, ini sebenarnya tadi sudah diceritakan ya, perusahaannya banyak, di mana-mana ada, produk-produknya juga di mana-mana ada sari roti, ada Indomie, ada sebagian Unilever, jadi banyak. Jadi nggak mudah. Jadi kita bisa melihat secara jelas barang-barang tersebut, dan kita biasanya sering beli kan. Nah, ini yang kedua, saya mau masuk ke reksadana sebenarnya. Jadi reksadana itu produk investasi di pasar modal juga, tapi sangat memudahkan bagi kita, yang mana investor cukup menaruh uangnya karena bingung nih, aduh saya nggak ada waktu nih, saya sibuk kerja dan sebagainya, dan saya juga kurang paham mekanismenya gimana. Nah itu kita punya aset manajemen atau manajer investasi yang bisa mengatur untuk menginvestasikan saham tersebut. Nah ini merupakan reksadana adalah bagian seperti ember yang saya tampilkan ini kan, kayak ember gini. Di sini tuh macam-macam saham tuh, tapi di bagian ini adalah uang yang kita tersetorkan di dalam itu. Nah, manajer investasi yang akan memilih masuk saham mana, obligasi mana, atau deposito mana yang merupakan keuntungan yang lebih. Jadi kita tidak perlu harus mencari yang knowledge-nya dulu, skill-nya dulu, wisdom-nya ya. Itu tuh memang cukup makan waktu sih, memang harus fokus. Nah, ini ada 4 macam ya jenis reksadana, ya, pasar uang. Jadi bagian dari ember-ember yang tadi saya tunjukkan itu macam-macam kan. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Mau embernya kayak apa, kuatnya seperti apa, isinya dalamnya apa gitu. Intinya gitu. Jadi reksadana pasar uang itu otomatis yang sangat liquid ya, deposito, SBI, obligasi kurang lebih dari setahun. Jadi bukan sangat risikonya sangat rendah. Terus reksadana pendapatan tetap, ada obligasi, surat utang, saham, reksadana saham, semuanya tentang saham. Tergantung mekanismenya, mau saham-saham yang seperti apa. Itu nanti akan dijelaskan. Ada yang tematik juga, khusus ESG, atau misalkan ada juga yang infrastruktur dan sebagainya. Terus reksadana campuran, jadi lebih resikonya bisa dikelola lagi. Oh sekarang marketnya lagi susah nih, pasar modal lagi susah karena ekonomi global yang tidak menentu atau politik yang tidak menentu gitu. Ya udah masukin yang aman, obligasi, gitu, pasar uang gitu. Jadi resikonya bisa lebih dikelola dengan baik. Nah ini tadi saya bilang, terusnya apa sih reksadana? Ya manajer investasi. Jadi kita tidak perlu harus belajar karena kita serahkan aja pada ahlinya gitu. Oh kayak gini investasi gitu. Jadi mereka yang akan mempelajari, mereka akan yang menginvestasikan, kita mendapatkan keuntungan dari situ. Ini macam-macam ya risiko reksadana yang saya sebutkan tadi kan, ada pasar uang, pendapatan dan campuran dan saham gitu. Jadi ya semakin ke saham, semakin tinggi risikonya karena kan kinerja mengikuti IHSG. Jadi kalau misalkan pasarnya atau indeks harga saham gabungannya itu rusak atau HIG susah, wah ya udah ngikutin tuh reksadana yang kalian miliki gitu. Ya. Nah ini macam-macam juga sekarang kan karena teknologi, jadinya banyak banget yang kita bisa beli, nggak mesti ke kantornya manajer investasi untuk buka rekening. Sekarang udah banyak channel-channel yang kita bisa beli gitu. Dari online base, ada yang kerjasama dengan bank, ada yang kerjasama dengan sekuritas. Ini macam-macam. Jadi lebih luas sekali ya karena teknologi. Nah ini yang saya sebutkan tadi. Mana sih saham apa reksadana ya? Saya bingung nih, dari mana ya? Nah, kalau reksadana itu kita langsung beli jadi di coffee shop.
Nah, tapi kalau saham kita campur-campur, kita yang ngaduk sendiri, kita yang nuang sendiri, mungkin ada mesinnya segala untuk bikin kopi gitu. Nah, kalau reksadana nggak usah, kita beli aja. Memang sih lebih mahal, tapi kan resiko bisa dikelola. Udah pasti enak kopinya, gitu. Kita tahu barangnya, brandnya dan sebagainya. Mereka udah punya standarnya sendiri. Sedangkan saham kita harus ngaduk sendiri, kopinya berapa gram, susunya berapa banyak, gulanya berapa sendok, ya kita nggak tahu. Ya, yang tadi saya sebutkan lagi juga kalau saham ya itu cuma satu, rolingnya ini barang-barang Unilever gitu. Sedangkan reksadana ada Antam, ada BCA, ada Unilever. Ya, dan oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Robertus atas sharingnya terkait dengan investasi dan instrumen di pasar modal. Saya yakin kita sudah mulai paham bahwa investasi harus ada tujuannya, ada resiko di sana, dan ada banyak instrumen investasi yang bisa menjadi pilihan buat teman-teman dan buat Bapak Ibu ya. Termasuk tadi sudah disampaikan oleh Pak Robertus bahwa instrumen pasar modal ada beberapa jenis sebetulnya, nanti disesuaikan dengan profil risikonya Bapak Ibu. Nah, kita sudah tahu terkait mengenai produknya Bapak Ibu ya, kita sudah paham bahwa saya sepertinya cocok dengan produk atau instrumen pasar modal ini, khususnya mungkin tadi salah satunya dibahas terkait mengenai saham. Langkah kemudian kan pasti harus ada aksi untuk menjadi investor ya, atau atau membeli sahamnya. Yang mungkin yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah tadi disampaikan sama Pak Robertus, ada banyak banget sepertinya saham-saham yang ada di luar sana nih. Tadi bahkan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Bahkan kalau kita lihat datanya mungkin lebih dari 900 lah saham yang sebenarnya kepemilikannya bisa kita beli ini. Nah, pertanyaannya itu, saya pilih yang mana nih? Yang mana yang sesuai dengan saya atau yang mana yang menarik untuk dibeli atau potensinya ke depannya menarik. Nah, itu pertanyaan ini mungkin akan dijawab nanti sama Pak Ayudya nih, dari Elit Sekuritas terkait bagaimana sih menganalisa saham yang tepat dan prosesnya seperti apa nih ya. Jadi mungkin untuk sesi duanya saya serahkan mungkin ke Pak Arjuna. Namun sebelum saya serahkan screen-nya Pak Arjuna, ya saya mungkin ingatkan lagi ke teman-teman, ketika ada pertanyaan nanti bisa manfaatkan atau feel free manfaatkan fitur chat-nya ya. Nanti kita akan coba jawab pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Atau nanti di sisi saya jawab mungkin kita bisa open mic juga buat teman-teman bisa bertanya langsung kepada narasumber-narasumber kita. Nah, selanjutnya tanpa menunggu lama lagi untuk waktu dan screen-nya saya persilahkan Pak Yudi ya. Izin Pak Bimo untuk di stop share screen-nya. Oke, silakan Pak Yudi sudah kelihatan screen-nya. Masih termute sepertinya.
Sudah bisa Pak? Belum keluar suaranya kayaknya Pak. Sambil menunggu mungkin teman-teman ya, mungkin ada sedikit teknis. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu teman-teman, jika ada pertanyaan nanti bisa manfaatkan fitur chatnya. Apapun terkait mengenai tema kita hari ini ya, baik mungkin yang belum sempat mungkin dibahas sama Pak Robertus tadi atau nanti mungkin Pak Arjudia, feel free teman-teman bisa tanya di fitur chatnya terkait mengenai investasi, siapa tahu ada pengalaman terkait mengenai investasi, teman-teman mungkin mau share di sini, mau tanyakan misalnya produk apa yang sesuai dengan teman-teman atau Bapak Ibu, nanti feel free bisa memanfaatkan fitur chatnya juga. Oke, sudah siap Pak Arjudia? Silahkan. Sudah ada Pak suaranya? Sudah Pak. Silahkan Oke, Pak Arjudia. siap. Halo, selamat pagi teman-teman semua, serta Bapak Ibu yang terhormat. Perkenalkan, saya Aditya Muhammad dari PT Elit Sukses Sekuritas, selaku research. Di pagi hari ini, di menjelang siang, saya akan menjelaskan mengenai analisa teknikal dan fundamental. Oh. Sebelumnya teman-teman semua di sini udah pada tahu ya, atau ada sedikit basic gitu terkait analisa saham. Analisa saham itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada analisa teknikal. Analisa teknikal itu adalah analisis yang memperhatikan kinerja suatu saham berdasarkan data pergerakan harga saham historisnya. Jadi analisa tersebut dapat dipergunakan berdasarkan kejadian-kejadian pada hari yang sebelumnya. Sementara berbanding terbalik dengan analisis fundamental. Analisis fundamental adalah teknik analisis yang memperhatikan beberapa faktor penting dalam sebuah perusahaan, baik itu kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, dan memperhatikan ekonomi baik makro maupun mikronya. Yang pertama, saya akan masuk ke dalam analisis fundamental. Sebelumnya teman-teman semua di sini pengalaman investasinya itu, kalau saya boleh tahu itu pernah ada kenangan-kenangan buruk atau memang semuanya masih baik ya? Bisa tolong dibantu jawab dong, biar sama-sama enak ditanya. Bisa di fitur chat mungkin teman-teman ya. Ya boleh, sambil ngobrol aja kok, kita santai. Ya, oke. Saya izin lanjutkan aja sambil tunggu jawab dari teman-teman semuanya. Dalam investasi saham itu pertama ada saham lapis 1 yaitu saham blue chip. Ciri-cirinya itu adalah nilai berkapitalisasi besar, berpengaruh terhadap indeks, kinerja keuangan baik dengan harga cenderung stabil. Nah, biasanya itu kalau teman-teman tahu seperti yang udah dijelaskan sebelumnya sama Bapak Bimo dari Fedrana Sekuritas. Nah, yang masuk dalam saham-saham lapis 1 itu apa sih kira-kira? Nah, itu tuh seperti saham-saham kayak sekarang itu sebut saja Big Bang lah gitu kan. Big Bang itu kita punya BCA, BRI, BNI, Mandiri gitu. Dan saham-saham bank yang lainnya, OCBC itu termasuk bagus gitu dan yang lainnya bagus. Nah, itu. Terus kalau saham-saham lapis kedua atau second liner itu nilai ciri-cirinya dia itu nilai kapitalisasinya itu medium, masuk dalam kategori investment grade, harga cenderung berfluktuasi serta likuiditas yang bervariasi. Nah, saham lapis 2 ini itu komposisinya kalau saya nggak salah dan kalau saya benar gitu ya, nggak lupa, itu sekitar ada 30%-an di market gitu. Dan saham-sahamnya itu kebanyakan saham-saham yang telah listing lama, namun memang kurang diminati oleh masyarakat. Dan selanjutnya itu ada saham lapis ketiga atau third liner. Ciri-cirinya itu nilai kapitalisasi pasar relatif kecil, fluktuasi dan volatilitas harga yang tinggi, harga saham relatif murah, sama risiko pasar yang tinggi. Kebanyakan itu ini terjadi pada saham-saham yang memang memiliki kepentingan lain di pasar gitu. Kayak saham lapis 1 udah tahu tujuannya dia untuk publik atau untuk IPO adalah untuk mencari dana ke masyarakat, kemudian mengembangkan usahanya, dan pada akhirnya itu akan kembali lagi kepada masyarakat gitu. Dan lapis kedua itu ini udah mulai agak gimana bisa bilang, agak-agak lebih tricky sih
gitu, karena dia nyari dana ke masyarakat, kemungkinan dia menggunakan dananya itu untuk bisnisnya, cuman suka ada aja kayak perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba akuisisi dan yang segala macam, aksi korporasi yang sebenarnya itu kurang sesuai gitu. Sedangkan lapis ketiga ini biasanya dengan kapasitas yang kecil, yang jelas resikonya juga lebih tinggi ya teman-teman gitu. Dan resikonya lebih tinggi, jadi karena kebanyakan investor kita yang saat ini lebih menginginkan untung yang lebih cepat gitu. Nah, itu lebih baiknya sih agak mulai dihindari aja gitu kalau untuk saat ini. Nah, selanjutnya itu ada analisis top down analisis dan bottom up. Saya mulai dari yang top down aja ya, teman-teman semua dan Bapak Ibu semuanya. Nah, analisis yang top down ini pertama itu dari global dan makroekonomi. Kenapa saya lebih memikirkan hal tersebut, memilih hal tersebut itu karena kayak kalau dari global dan makroekonomi itu adalah kayak sebuah ekosistem yang ada di dalam suatu negara maupun secara global yang secara nggak langsung adalah sebagai acuan gitu. Jadi Bapak Ibu dan semuanya juga tahu saat ini volatilitas politik di berbagai negara dengan tingkat inflasi di berbagai negara yang selalu berbeda, valuasi aset suatu negara serta sampai ke GDP-nya dalam setiap negara itu pasti berbeda gitu. Nah, dari situ kita jadi bisa tahu nih teman-teman apa aja emang kebutuhan-kebutuhan yang emang urgent banget gitu. Nah, sekiranya ada beberapa emiten-emiten atau perusahaan itu bisa mulai mengarah ke arah situ gitu, bisa membackup. Dan selanjutnya itu ada dari analis sektor. Nah, analis sektor ini berkaitan dengan yang dari makro yang tadi. Analis sektor itu jadi langsung memberikan kayak kita ngepick nih misalnya sektor apa. Misalnya teman-teman semua atau Bapak Ibu pengen beli saham, anggaplah misalnya PTBA. PTBA itu batubara. Nah, batubara itu banyak perusahaan sejenis itu, misalnya kayak ada Adaro, TMG, dan yang lain sebagainya. Nah, tapi dari saat itu juga kita harus memperhatikan kayak apa sih yang sebenarnya saat ini outlook-nya dari batubara gitu. Apa emang batubara ke depannya masih akan terus digunakan ataupun tiba-tiba ada shifting energi menjadi energi baru terbarukan, atau nanti ke depannya tiba-tiba listrik kita itu nggak disuplai dari batu bara atau mungkin dari air ataupun tenaga angin dan lain sebagainya gitu teman-teman. Nah, setelah melakukan analisa itu semua, baru tuh teman-teman langsung memilih, oh ternyata dari sektor apa nih misalnya, kayak tadi misal pengen sektor batu bara. Nah, udah tahu nih teman-teman secara makronya itu apa dan perkembangannya ke depannya itu gimana, kebutuhannya apa aja, baru tuh teman-teman bisa udah mulai memilih perusahaan yang akan teman-teman pilih untuk investasi. Nah, ini ada rasio-rasio keuangan sih ya yang biasanya saya akan pakai gitu. Kalau untuk memilih saham-saham yang emang saya pengen benar-benar pick termasuk untuk portofolio sendiri gitu. Yang pertama saya akan melihat EPS ya. Yang tengahnya ini ada rumus. Nah, kegunaannya itu adalah menghitung profit yang dihasilkan perusahaan berdasarkan perlembar sahamnya. Selanjutnya ada PE ratio. Nah, itu digunakan untuk mengukur mahal atau murahnya suatu emiten berdasarkan kemampuan meraih laba. Nah, yang ini adalah price to book value. Nah, nilai buku. Nilai buku ini kenapa saya bilang salah satu hal yang paling penting itu mengukur mahal suatu emiten berdasarkan nilai buku. Jadi nilai buku itu berapa sih harga wajarnya perusahaan ini gitu. Selanjutnya ada return on equity, itu untuk menghitung berdasarkan laba perusahaan dan tiap uang rupiah yang diinvestasikan. Ada debt to equity ratio, itu untuk mengukur utang, perbandingan antara utang dan modal yang perusahaan miliki. Nah, selanjutnya ini yang paling penting adalah dividend yield gitu. Karena teman-teman kayak investasi pasti pengen dong kayak ada untungnya gitu. Nggak mungkin kita investasi secara cuma-cuma. Karena kan juga rugi juga kitanya. Kalau investasi secara cuma-cuma nggak membuahkan apa-apa, yang ada bukannya untung malah kita habis-habisin waktu gitu. Sedangkan ada produk investasi yang lain kayak yang tadi udah Pak Bimo kasih tahu, ada reksadana gitu. Reksadana itu kan juga isinya ada banyak, ada reksadana pasar uang, reksadana campuran, reksadana obligasi, fixed income itu kan juga ada gitu, pendapatan tetap. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah teman-teman semua udah mulai paham nih, oh ternyata
waktu kayak itu dari semuanya itu ada dasar fundamental yang pertama. Yes, betul. Analisis fundamental biar bagaimanapun tetap kesehatan perusahaan itu adalah nomor satu gitu. Nggak bisa kita bilang kayak, oh perusahaan ini bagus berdasarkan historikalnya doang. Gitu. Buktinya dari zaman dulu sampai sekarang, itu ada aja perusahaan-perusahaan yang story-nya itu dulu bagus, tapi tiba-tiba karena ada ya keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan, baik itu dari segi makro ataupun dari segi bisnis perusahaan itu sendiri, itu jadi perusahaannya malah kayak agak-agak kurang gitu performanya. Sebut aja kayak industri tekstil. Belakangan ini industri tekstil sempat kena juga gitu kan, karena ada banyak barang-barang yang masuk ke Indonesia dari China ataupun yang lainnya, kayak industri tekstil kita malah menurun gitu. Sebenarnya kan secara nggak langsung harusnya ketika emang penduduk Indonesia itu bertumbuh dan dengan segala kebutuhan yang berbeda-beda, harusnya industri tekstil itu bahkan melaju lebih cepat gitu. Tapi kan ternyata enggak. Nah, itu hal-hal yang teknis sebenarnya. Nah, selanjutnya itu ada analisis teknikal nih sebagai pelengkap teman-teman untuk memilih apa aja sih kira-kira saham-saham yang mungkin masuk dalam kategori investment grade gitu. Dan sama kalau saya sih lebih bilang kayak, oh ini loh ternyata timing kita untuk nge-buy, untuk kita sell, ataupun kayak sekedar, oh kita tahu ternyata industri ini bagus gitu, ternyata ini enggak. Nah itu bisa kelihatan juga dari analisis teknikal, cuman dibagi dengan per sahamnya teman-teman. Nah, dasar analisis teknikal itu kalau dari saya sebenarnya ada 3. Kita harus mempercayai history repeat itself gitu. Karena analisis teknikal percaya bahwa sejarah akan terus berulang. Jadi kalau misalnya teman-teman anggaplah misalnya perusahaannya bagus, sektornya bagus, perusahaannya bagus, ditambah lagi kayak perusahaannya itu emang benar-benar perform gitu. Nah, sebenarnya tiba-tiba ada kejadian ataupun hal-hal yang nggak di luar kebiasaan, tiba-tiba harga saham ini turun gitu. Nah, sebenarnya kalau kayak orang-orang awam, pasti kan agak takut gitu mereka kayak, wah ini kok kenapa saham kita turun, padahal fundamental bagus gitu. Tiba-tiba harga saham turun, jadi kita malah bertanya-tanya gitu. Nah, sebenarnya itu adalah kesempatan buat kita ngebeli teman-teman. Karena ketika harga saham itu turun sedangkan perusahaannya itu masih memang bagus dan bisnis segala hal yang lainnya itu masih menunjang, itu sebenarnya harga itu sedang terdiskon gitu. Jadi untuk hal-hal yang terlalu dikhawatirkan ataupun perusahaan itu akan gulung tikar sebenarnya minim gitu. Kalau dari pengalaman saya terjun ke pasar modal itu dari tahun 2020 sebelum COVID sampai dengan saat ini. Nah, dan yang selanjutnya itu follow the big money. Nah, analisa teknikal sangat bekerja dengan mengikuti tren yang terjadi saat ini. Kita mengikuti kemana arus uang yang masuk dalam jumlah besar. Kenapa sih analisa teknikal itu selalu melihatnya itu kemana arah uang gitu? Karena kayak di pasar modal itu kita tuh selalu bisa ngelihat gitu, kayak harga ya saham itu bisa naik, bisa turun, pasti kan ada penjual dan pembeli. Nah, jadi ketika emang harga saham itu naik, otomatis pasti ada apresiasi yang diberikan dari investor-investor ini, baik itu institusi, retail, dan sebagainya macamnya, itu pasti mereka ingin melihat kayak, wah ini ternyata bagus nih sahamnya gitu. Mereka lihat saham bagus, mereka beli, dari sisi fundamental juga pun bagus, kayak mereka makin beli lagi. Nah di saat itu juga tuh perputaran uang di dalam suatu saham itu bakal meningkat. Nah ketika perputaran uang di dalam suatu saham itu meningkat, itu percaya itu pasti harga akan bergerak naik gitu teman-teman. Peluang untuk kita mendapatkan cuan itu besar di situ. Begitu. Dan yang terakhir ini ada price discount everything gitu. Nah, ini kebalikannya, kalau secara fundamental itu kan semuanya perusahaan itu berdasarkan laporan keuangan. Nah, sedangkan kalau dalam teknikal, fundamental itu harga akan dipengaruhi oleh berita dengan laporan keuangan, pencapaian perusahaan, maupun hal yang lain sebagainya. Sedangkan analis teknikal itu menganggap semua hal tersebut sudah tercermin pada harga saat ini. Nah, jadi kayak melanjutkan yang kedua tadi, ketika emang fundamentalnya itu bagus dan maupun fundamental itu jelek, biasanya di dalam pasar saham itu pasti ada yang namanya berita-berita news yang sekiranya bagus atau enggak, nah itu langsung berdampak kepada sahamnya. Jadi ketika saham itu fundamentalnya bagus atau tiba-tiba perusahaan yang awalnya rugi-rugi, nah ternyata di tahun berikutnya atau di kuartal berikutnya dia itu mencatatkan keuntungan yang lumayan besar gitu, itu biasanya pasti bakal berdampak banget sih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Dari situ aja kita udah bisa ngeliat kayak, oh
gitu. Tanpa mementingkan hal yang fundamental itu, ternyata di dalam analisis teknikal itu harga itu dia bisa mencerminkan gitu. Gitu kurang lebihnya. Nah, sedangkan ini ada beberapa contoh grafik analisis teknikal. Yang pertama itu ada line chart. Biasanya itu kalau line chart itu cuman seperti garis biasa aja nih teman-teman. Nah, ketika harga naik dan turun itu benar-benar cuman kita bisa ngelihat based on garis aja. Harga naik dia bakal naik, harga turun dia bakal turun. Jadi dari situ teman-teman nggak bisa tahu nih, oh ternyata di dalam pergerakan harga satu hari itu ada hal apa ya kira-kira yang kejadian gitu. Entah berapa transaksi dan segala macam itu nggak kelihatan gitu. Nah, itu merupakan salah satu kelemahan dari line chart itu sendiri. Tapi sebenarnya line chart itu bagus apabila kita memang menganalisa dalam jangka panjang gitu. Dalam jangka panjang, maksudnya kayak kita nggak mementingkan kayak harga ini tutup di berapa, open di berapa, dan ketika ada volume berapa segala kita nggak mementingkan gitu. Tapi secara garis besar, line chart ini dapat menggambarkan gitu sejauh mana harga ini dapat bergerak, nah gitu. Dan ditambah lagi kayak batas support resistennya itu kan kelihatan banget nih teman-teman di di dari line chart ini tuh. Dan yang selanjutnya itu ada namanya, yang tengah itu adalah namanya bar chart. Bar chart ini lebih ke arah kayak garis. Nah, namun dia kelihatan nih teman-teman, dia tutup di harga berapa, buka di harga berapa. Nah, candlenya itu biasanya itu ada kebanyakan sekitar 3 warna ya. Kalau misalnya dia merah itu dia bukanya di atas dan ditutupnya di bawah, itu berarti biasanya merah. Dan kebalikan, ketika ditutupnya di bawah dan ditutup di atas itu biasanya hijau. Nah, sedangkan kalau misalnya dia itu kuning, biasanya itu ketika harga pembukaan sama harga penutupannya itu sama gitu. Jadi misalnya open 1000, nggak lama naik 1050, habis itu dia nggak lama lagi dia turun misalnya ke 990, tapi ditutup lagi di harga 1000, itu bakal kuning teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang terakhir ini ada candlestick. Nah, candlestick ini sebenarnya kebanyakan dari beberapa nasabah dan orang penting yang pernah saya temui itu mereka lebih suka candlestick itu teman-teman. Karena apa? Karena secara visual itu lebih bisa menggambarkan kejadian yang sebenarnya terjadi gitu di pasar. Kayak misalnya ada short, ada yang short untuk jauh, posisi short jual jauh ke bawah, tiba-tiba harga naik. Nah itu kan kelihatan tuh range harga berapanya, dia harga beli, harga jual dan segala macamnya itu kan kelihatan teman-teman. Itu udah ditambah lagi kayak kalau misalnya kita menggunakan candlestick ini tuh jadi kayak ketahuan gitu ritmenya, kapan kita bisa beli, kapan kita bisa jual, ataupun memang kita saat ini bisanya hanya untuk trading, gak untuk investasi gitu. Karena kita ngomongin trading dan investasi aja udah berbeda gitu teman-teman. Ketika kita trading ya oke, misalnya at least waktunya ketika kita beli misalnya jam 9, bisa jadi jam 9.05 ketika udah ada untung yang cukup kita langsung jual. Ataupun sebaliknya, ketika kita investasi, kita hari ini beli, kita maintain terus portofolio kita punya, ditambah lagi dengan berita-berita di luar dan segala macamnya, itu bisa jadi kita awalnya kita niat mau jual 1 minggu, tapi nggak jadi nih, oh ternyata masih bagus, kita jualnya minggu depan aja, di minggu depan masih bagus juga, jadi kayak ya udah kita ujung-ujungnya bakal investasi gitu. Nah sedangkan investasi itu nggak terbatas waktu dan juga nggak pernah terbatas akan timingnya gitu. Jadi timing itu bisa muncul kapan aja teman-teman, tanpa teman-teman duga ternyata ada harga bagus kita masuk, nah dari situ aja bisa tiba-tiba kita itu langsung mendapatkan cuan gitu teman-teman. Nah ini yang saya bilang pergerakan harga saham. Nah, harusnya teman-teman semua itu udah pada paham ya tren bullish itu gimana. Nah kondisi tren bullish ini pergerakan harga cenderung menguat ke atas dalam kurun waktu tertentu. Kayak kemarin itu IHSG itu kan lagi bullish-bullishnya dari 7.000 sekarang 7.500. Nah itu kan pasti teman-teman berpikir kayak, oh nih sebenarnya apa sih yang kejadian gitu. Nah dari situ sebenarnya tren bullish ini udah kelihatan dari teman-teman dari awal, karena ketika harga itu turun, nah balik lagi kayak analisis teknikal tuh nggak terlalu memikirkan analisis fundamental. Nah, teknikal adalah ketika tren bullish berarti emang ada dana masuk dan emang tren itu sedang meningkat gitu teman-teman. Selanjutnya ada tren bearish. Nah, ini adalah kebalikan dari bullish. Tren bearish adalah keadaan di mana pergerakan harga cenderung menurun ke bawah
dalam kurun waktu tertentu, gitu. Jadi yang awalnya itu naik, tiba-tiba ada berita ataupun ada hal-hal yang di luar dugaan kita, contoh lah kayak kemarin ada COVID gitu teman-teman, itu kan harga langsung turun gitu. Nah itu IHSG kita dari awalnya di atas, tiba-tiba tertekan karena berita dan segala macamnya, ditambah lagi pandemi dan juga keadaan ekonomi yang memburuk, nah itu berubah jadi bullish, jadi kembali bearish. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah trend sideways. Nah, teman-teman semua pasti tahu dong, ketika harga itu nggak bergerak lebih jauh gitu, pasti akan lebih ngebentuk kayak teman-teman berpikir kayak, kok ini harganya nggak kemana-mana ya, ternyata bergerak misalnya di range 1000 sampai 1200. Nah, dia cuman ada di range yang segitu aja gitu. Nah, itu sebenarnya secara nggak langsung ketika saat itu sideways dalam jangka waktu tertentu itu sedang terjadi gitu. Nah, sideways ini bisa disebabkan oleh apa? Banyak, bisa dari fundamental, teknikal, ataupun ada dari akumulasi serta distribusi barang yang dilakukan oleh investor gitu teman-teman. Nah, ini selanjutnya ada support dan resisten. Ya, teman-teman yang harus tahu, support itu adalah batas bawah. Ketika harga sudah mencapai batas bawah, nah sedangkan resisten ketika harga sudah menyentuh level atas. Itu yang harus teman-teman tahu. Jadi dibalik nih, jangan sampai teman-teman baru beli ketika resisten tanpa mementingkan support ataupun sebaliknya. Nah, sebaliknya kayak support dan resisten itu penting. Kenapa? Karena support itu di situ teman-teman juga akan tahu kayak, oh ternyata harganya udah sampai batas bawah loh. It's time to buy gitu kan. Nah, itu dia kenapa banyak sekarang itu kayak entah itu trader, influencer ataupun yang lain sebagainya termasuk analis sendiri kayak ketika harga kita udah price in udah masuk support itu kita pasti bakal ngasih rekomendasi ke nasabah ataupun ke klien-klien kita untuk melakukan posisi buy gitu teman-teman. Begitu juga ketika sampai resist, ketika resist, kita tuh biasanya udah langsung bilang kayak siap-siap ya, ini udah mau masuk resist gitu, bisa TP terlebih dahulu. Nah, misalnya take profitnya itu berapa? Kalau misalnya kita melihat ternyata masih bagus semuanya, ekonomi masih bagus, fundamental masih bagus, nah itu bisa kita itu ngasih take profit itu sekitar, udah deh kita kasih 50% dulu. Nah, sisanya itu ketika dia ngelanjutin batas resisten itu kan pasti naik terus nih. Nah, ketika naik terus dia bakal mencari level resisten selanjutnya. Tapi apabila gagal level resisten sebelumnya itu menjadi level support teman-teman. Begitu. Itu kalau dari segi harga. Nah, sedangkan itu ada yang namanya overbought dan oversold. Nah, kalau ini lebih ke arah kayak kita punya indikator yang kita gunakan gitu. Kalau saya ini kan lebih memakai stokastik ya teman-teman. Nah, ketika overbought itu kita jual. Nah, oversold itu kita beli. Nah, dari situ aja teman-teman bisa lihat tuh di grafik yang saya sampilkan di sampingnya. Ketika harga memasuki level oversold itu, harga langsung bergerak naik gitu. Nah, begitu juga sebaliknya ketika harga oversold, itu harga akan cenderung mengalami koreksi gitu. Meskipun memang lebih tricky, tapi secara nggak langsung kedua indikatornya itu bisa benar-benar menggambarkan keadaan market yang sebenarnya. Nah, ini selanjutnya ada chart pattern. Sebenarnya chart pattern ini tuh udah lebih ke arah kita itu middle to high ya teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman yang baru-baru banget pasti kayak berpikir kayak ini apalagi chart pattern gitu. Sebenarnya chart pattern itu udah levelnya udah mulai menengah dan sampai ke atas gitu karena butuh analisa teknikal yang udah benar-benar paham baru dia bisa menggambar chart pattern gitu. Nah, chart pattern ini saya bagi menjadi dua, ada continuation dan reversal. Yang pertama itu continuation itu menunjukkan penguatan harga aset dari tren sebelumnya. Biasanya menunjukkan sinyal harga yang berlangsung singkat untuk kemudian kembali menuju penguatan sesuai dengan tren yang sedang terjadi. Nah, sedangkan reversal menunjukkan ada pembalikan tren dari harga aset sebelumnya. Biasanya itu muncul pada puncak dasar dari sebuah aset. Maka dari situ biasanya muncul sebuah tren baru gitu, kembalikannya. Nah, ini teman-teman, contoh dari beberapa pattern yang sering terjadi gitu. Yang pertama, continuation itu ada yang ascending triangle. Nah, ascending triangle itu gimana? Nah, biasanya ketika harga udah mencapai double bottom, di sini kan teman-teman bisa lihat nih, poin A, B, C, D, sampai E. Nah, dari situ udah kelihatan nih, oh ternyata harga itu naik. Nah, ketika dia sampai level resisten, ternyata dia turun. Nah, begitu harga bergerak
terus turun, ternyata ada lagi nih penguatan. Nah, dari B ini dia nggak gerak ke garis C. Nah, di garis C ternyata terbentur lagi di level resisten. Nah, ketika level resisten, dia turun lagi. Nah, di situ terbentuklah support, teman-teman. Nah, ketika bentuk support, nah di situ udah kelihatan tuh trennya. Kita gambar aja. Nah, itu yang biru itu merupakan gambar bantuan ya, teman-teman. Jadi biar teman-teman nggak bingung gitu. Nah, ternyata bener aja. Begitu ke besok harinya, ketika harga opening, nah dia itu langsung naik ke atas sehingga beberapa hari penguatan mencapai level E gitu. Ke E lagi teman-teman. Kan lumayan tuh dari 2.700 sampai bisa take profit itu di sekitar harga 3.100 tuh. Itu udah 400 poin gitu. Itu udah lumayan banget teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada cup and handle. Cup and handle ini sebenarnya bisa dibilang lebih banyak terjadi itu di saham-saham komoditas ya teman-teman gitu. Nah, bentuknya itu seperti cup dan handle, jadi seperti megang gelas kitanya tuh gitu. Nah, kita begitu harga itu bergerak turun naik turun sehingga akhirnya dia itu bisa nge-break ke atas ketika mereka itu ketika harganya itu bisa melewati batas resisten. Termasuk juga bullish penan. Bullish penan itu biasanya ketika di dalam suatu sebuah tren besar, ketika harga sedang bullish ternyata ada koreksi, dan koreksinya itu selalu harga menyentuh level support terus dia naik lagi, support naik naik support naik. Nah, itu biasanya kemungkinan besar bullish penan ini akan terjadi teman-teman. Nah, sedangkan ini lanjutnya ini, nah ini adalah reversal pattern. Reversal pattern itu apa? Reversal pattern biasanya itu muncul ketika harga itu sedang naik ataupun sedang turun dalam sebuah tren yang sedang dalam sebuah tren besar gitu. Nah, yang pertama ada falling wedge. Falling wedge itu apa? Nah, ini yang falling wedge ini seingat saya itu ambilnya dari BNI, saham BNI. Dalam sebuah tren besar BNI itu harga lagi dari bullish. Nah, dari bullish itu tiba-tiba berubah ke bearish. Nah, pas sudah berubah ke bearish sampai di titik E, sampai di dekat batas supportnya dia, nah dia itu kembali naik bullish itu. Nah, itu bisa kita simpulkan terjadi pola falling wedge gitu. Sedangkan kalau head and shoulders ini lebih kayak ke arah gunung sih teman-teman. Kalau saya bisa menggambarkannya, gunung cuman dibalik gitu. Sebenarnya ini balik lagi kayak apa yang saya gambar berdasarkan kayak apa yang pernah saya temuin gitu teman-teman. Jadi nggak selamanya kayak head and shoulders itu bentuknya seperti yang di sebelah kiri, enggak gitu. Bisa juga bentuknya itu yang di sebelah kanan. Itu memang chart pattern itu jarang terbentuk secara sempurna, tapi secara nggak langsung teman-teman bisa pastikan, oh ini ternyata dalam sebuah tren bullish maupun bearish ada nih ternyata pattern-pattern tertentu yang dapat merubah pergerakan harganya itu sendiri teman-teman. Nah, yang terakhir adalah double bottom. Nah, double bottom ini kemarin itu terjadi di Telkom ketika harga turun karena isu dari laporan keuangannya, harga tertekan, akhirnya dia naik dan turun, dia naik, akhirnya dia turun kembali dan akhirnya dia naik lagi. Nah, kalau double bottom ini benar-benar pure ketika harga itu mengenai batas bawah, berarti supportnya itu dia kena 2 kali, dia naik lagi gitu teman-teman. Nah, itu bisa saya pastikan adalah double bottom kejadian gitu. Ketika double bottom kejadian, probabilitasnya berapa? Dari yang udah itu level win rate kita itu lebih dari 60-70% teman-teman gitu. Terima kasih, itu aja dari saya. Kira-kira dari teman-teman ada nggak nih apa yang ditanyain gitu, biar makin aktif aja sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Aditya atas materinya. Saya yakin ada banyak pertanyaan nanti Mas Aditya ya. Nanti ada banyak yang bingung ya. Dan itu bagus sebetulnya ya. Kalau bingung berarti ada sedikit dipahami, nanti kita lebih banyak sharingnya di sesi tanya jawab ya Mas Aditya ya. Terima kasih sekali lagi Mas Aditya atas sharingnya terkait mengenai analisa di pasar modal. Jadi teman-teman yang tadi sampaikan bahwa secara umum ada sekaligus ada dua analisa yang bisa teman-teman gunakan untuk memilih mana yang saham yang tepat buat teman-teman beli. Jadi ada fundamental, ada teknikalnya. Nah, di sesi ini saya akan membuka mungkin karena waktu kita sudah mepet, ya harusnya kita sudah selesai jam 12:30 ya waktu Makassar ya. Ini sisa beberapa menit lagi ya teman-temannya. Tapi saya buka sesi pertama untuk 3 pertanyaan atas materi yang sudah disampaikan oleh Pak Bimo dan Satria ya.
Saya mungkin kita ke chat dulu ya, pertanyaan-pertanyaan dari chat dulu sebelum kita beralih ke eh, yang live ya buat teman-teman ya. Ya. Yang pertama ada dari Mas Abdul Haris Pelu ya. Udah ada banyak kayaknya ini. Tambah lagi nih. Nggak Ya, apa-apa, bagus. ada banyak ya. Pertama dari ada Mas Haris nih. Izin bertanya terkait ternyata indikator. Oh, berarti ini buat kayaknya sepertinya buat Mas Ayodya dulu ya Pak Bimo ya. Ini ternyata indikator dalam analisis fundamental maupun teknikal lumayan banyak ya, cukup banyak. Apakah perlu menggunakan seluruh indikator tersebut atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu? Nah, situasinya dan kondisinya seperti apa nih Mas Aditya? Ini ada banyak tadi ya disampaikan sama Mas Aditya. Mungkin itu dulu Iya. yang pertama ya Mas Aditya, silakan Oke, iya siap. Untuk Mas Haris ya, eh, sebenarnya kalau misalnya indikator dari analis kita, bertanya indikator dalam fundamental teknikal cukup banyak. Oke, sebenarnya kalau misalnya indikator itu lebih ke area teknikal ya teman-teman, biar teman-teman paham semua. Kalau misalnya analis teknikal itu sebenarnya kita nggak perlu nih kayak memperhatikan semua indikator yang kita pakai. Nah, justru dari setiap indikator itu kan malah berbeda-beda. Itu ada indikator yang benar-benar dia bisa in banget ketika harga lagi bullish ataupun harga lagi bearish, itu karena beda. Itu. Jadi kalau dari saya lebih baik kalau untuk di awal ya, eh, pahami dulu support resisten, udah gitu coba deh mulai baca-baca yang namanya itu stokastik, MACD, ataupun bisa minimal itu bisa paham moving average gitu teman-teman. Gitu sih kalau dari saya, nggak perlu semuanya, inti itu nggak perlu semuanya kita pelajari, kita pahamin bener-bener, tapi kita belajar satu-satu. Nah, nanti biasanya itu ketika udah belajar, kita udah in juga ke market, itu nanti biasanya bakal timbul feel-nya sendiri gitu. Jadi kita udah tahu kayak, oh ternyata indikator ini work ya di kita pakai gitu, ataupun sebaliknya kayak, oh ternyata sebuah indikator ini tuh saya udah paham betul gimana cara makainya gitu. Itu kan sebalik lagi, itu semua itu udah tergantung trial and error teman-teman gitu. Terbalik lagi ke jam terbangnya. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti baca, itu hal penting sih. Itu kalau dari saya. Oke, terima kasih Mas Ayodya. Jadi begitu ya, Mas Haris ya. Jadi intinya tidak semua indikatornya digunakan ya. Yang mana yang menurut mungkin Mas Haris cocok dengan profilnya Mas Haris ya. Cara Mas Haris investasi maupun trading ya. Nanti disesuaikan dengan pengalaman jam terbang nanti pilih yang mana yang paling sesuai dengan Mas Haris. Begitu Mas Haris ya. Yang kedua ada pertanyaan dari Nadia Octavia Ningsih. Nah ini kayaknya buat Pak Bimo nih ya. Mungkin dari semua kita sudah bahas dari sesi 1 ke sesi 2 nih Pak Bimo nih. Ini yang paling penting buat dipelajari oleh investor pemula nih Pak Bimo di pasar modal. Sebetulnya dari semua yang disampaikan tadi itu, hal apa sih yang perlu di-highlight yang paling penting buat dipelajari atau diperhatikan oleh seorang calon investor, khususnya mungkin investor pemula nih. Silakan nih Pak Bimo. Oke, yang pasti nih, terima kasih ya Mbak Nadia atas pertanyaannya. Jadi saya juga dulu pasti semuanya kita pasti semuanya itu pasti pernah jadi pemula ya sebenarnya kan. Saya juga pernah jadi mungkin Mas Ayu dia juga pasti pernah jadi pemula kan. Semua nih pasti jadi pernah pemula. Nah, pengalaman sih kalau misalkan boleh saya sharing dulu. Pengalaman saya belajar itu macam-macam nih. Ada yang belajar dari buku pastinya, ada yang belajar dari YouTube. Sekarang kan jadi banyak nih informasi banyak banget. Terus ada juga yang belajar dari ngobrol sama temen. Nah itu juga penting. Jadi jangan cuman oh ini tahu, ngobrol pas masuk nyungsep. Nah itu. Tapi belajarnya sama orang-orang yang benar-benar capable atau punya pengetahuan yang lebih luas terkait saham. Nah terus apa lagi ya? Jadi banyak banget sih sekarang sebenarnya nggak kayak zaman dulu nih. Mungkin 15 tahun yang lalu masih resources-nya masih sangat sedikit gitu ya. Tapi kalau sekarang kan udah banyak tuh dari YouTube, dari sharing group dan sebagainya. Tapi ingat, kita harus pahami bahwa banyak juga informasi-informasi itu yang menyesatkan. Itu yang paling penting. Mungkin kita bisa kalau yang mau paling aman ya memang
dari buku, kita pelajari laporan keuangannya, kita baca, kita pahami dari koran-koran, itu udah pasti reliable, udah pasti sangat apa namanya valid gitu ya, informasi yang diberikan dari website bursa, keterbukaan informasi. Tapi kalau misalkan dari omongan-omongan orang, udah gitu orang apa namanya, kita nggak pernah tahu mereka niatannya untuk apa gitu kan sebenarnya. Apakah dia niatannya untuk malah ngejual sahamnya? Kita nggak tahu gitu kan sebenarnya. Nah, itu yang perlu kita waspadai sebenarnya. Nah, untuk sebagai informasi pemula, saya juga pernah mengalami hal tersebut. Tahu informasi dari mana, wah masuk deh gitu, yakinin. Malah jeblos gitu. Minus 10%, minus 5%. Gitu. Ya, jadi kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti, pelajari dulu laporan keuangannya, pelajari dulu perusahaannya. Website bursa kayaknya sebenarnya udah sangat lengkap ya untuk informasi dan keterbukaan informasi. Yang kedua, nanti kalau udah menemukan mentornya, nah ini pentingnya mentor. Sharing knowledge, sharing pengetahuan. Oh, ini deh kayak gini, sahamnya kayak gini, saham gini. Boleh ikut kelas, itu juga bagus sebenarnya. Kelas-kelas kan sekarang udah banyak ya, online, saham-saham. Itu kayaknya udah banyak. Nah, itu juga sebenarnya juga salah satu bentuk biar kita memahami cara berpikir mereka sebagai investor yang sudah punya pengalaman. Gitu dia. Dan balik lagi, uang kadang saya bilang peluru kita sama peluru mereka agak berbeda ya. Jadi jangan bisa disamakan gitu. Tapi paling nggak kita memahami cara berpikirnya, cara pengetahuannya dan pengalamannya. Itu. Terima kasih. Oke, begitu mungkin ya Kak Nadia ya. Mudah-mudahan bisa dipahami tanggapan dari Pak Bimo tadi. Nah, selanjutnya sebelum saya ke chat lagi, ada mungkin yang teman-teman mau bertanya langsung lewat open mic. Nanti lewat chat semua kan kayak ini. Coba ada yang mau secara langsung boleh, silakan. Kalau ada bisa langsung open mic-nya. Gak ada ya, ini kayaknya pemalu semua kayak ini Pak. Kalau gitu kita lanjut aja pertanyaan dari chatnya. Ada pertanyaan lagi dari Bapak kayak ini, Bapak Henry Ananda. Selamat siang Pak. Ini oke, ini kayaknya arahnya ke Mas Ayudya nih tadi ya. Izin bertanya untuk mengetahui kapan harus beli atau jual saham yang maksimal atau optimal nih. Bagaimana? Itu bagaimana ya Mas Ayudya? Ya, oke. Terima kasih Bapak Henry Ananda untuk pertanyaannya. Jadi gini, teman-teman semuanya, kapan harus beli atau jual saham dalam harga maksimal itu sebenarnya kita sendiri yang menentukan gitu. Misalnya profil resiko kita itu, misalnya kita itu mampu menahan rugi itu sampai dengan minus 5% kita bicara rugi. Nah, berarti apakah kita bisa, kalau misalnya kita untung itu kita cuma untuk 5%. Itu kan enggak gitu. Karena 5 ketemu 5 kita cuma 0 dapat ya. Itu BEP. Nah, jadi kapan beli atau jual yang maksimal itu menurut saya yang terbaik adalah memperhatikan kapabilitas diri sendiri sih. Karena kalau misalnya kita mampu menahan rugi yang dalam juga bukan enggak hal yang mustahil juga kita mampu menahan keuntungan yang dalam gitu. Keuntungan yang tinggi gitu. Itu kalau dari saya. Nah, sebenarnya ketika saya baca lagi nih ada dari Melda, pertanyaan dari Melda gitu. Nah, selamat siang Pak, apa yang perlu dilakukan jika saham yang dibeli ternyata mengalami penurunan Pak? Nah, ini sebenarnya berkaitan juga. eh, Sebenarnya kalau misalnya mengalami penurunan atau kenaikan itu kan sebenarnya harga sebuah yang wajar ya untuk kita gitu. Karena namanya harga saham, harga suatu aset itu ada naik, ada turun, ada sideways-nya. Itu tergantung dengan situasi dan kondisi masing-masing aset gitu. Tapi yang paling terpenting kalau menurut saya adalah kita mengetahui diri kita sendiri dulu, kayak apa sih yang kita mau cari gitu. Kalau misalnya kita mau cari untung, oke, misalnya untung, kita ngomong untung 1% 2% itu udah untung, itu udah cukup sebenarnya kalau kita ngomong untung gitu. Nah, begitu juga kalau rugi itu kita bisa ambil rugi itu 1-2%, oke udah selesai. Nah, dari situ sebenarnya kita jadi bisa memahami kayak ketika emang kita pengen untung lebih ataupun kita ada bisa menahan kerugian yang cukup dalam, itu juga sebenarnya dari diri kita sendiri sih. Itu benar-benar kembali lagi ke diri kita masing-masing. Makanya jam terbang dan pengalaman itu
bener-bener nggak bohong kalau di pasar gitu. Termasuk kayak sama Pak Bimo dari Verdana setelah 10 tahun gitu kan, beliau juga senior juga, pasti beda pengalamannya. Pengalaman saya dengan pengalaman beliau itu beda gitu. Nah, dari secara entah kita investasi ataupun trading itu pasti berbeda. Kita udah punya playstyle kita masing-masing gitu. Gitu sih Pak kalau dari saya. Terima kasih Mas Ardi atas jawabannya. Mudah-mudahan Ya, sama dipahami Pak. ya Pak Henry dan eh, Mbak Melda kayaknya. Ini ya jawaban dari Mas Ardi. Ini terakhir nih eh, teman-teman ada pertanyaan dari Nur Hikmah. Ini terakhirnya waktu itu udah selesai kayaknya. Mas Andrio udah mulai kode-kode kayaknya udah muncul nih. Ini ini cocok nih pertanyaan terakhir kayaknya untuk kedua narasumber kita ini cocok nih. Ini lebih ke teknis banget kayaknya. Ini Hikmah, seperti yang kita ketahui bahwa dolar sekarang kan lagi melemah nih, lagi melemah beberapa persen lah beberapa hari terakhir. Nah, menurut bapak-bapak pemateri ini, para pemateri ini, apakah kemungkinan dolar akan terus melemah? Wah, ini teknis nih. Dan apakah emas, ini bahasnya masih efektif untuk kita jadikan patokan investasi untuk beberapa tahun ke depan? Nah, saya tambahkan nih, atau ada pilihan lain tidak buat teman-teman nih untuk kedepannya instrumen apa nih yang cocok buat teman-teman ini? Silakan mungkin dari Pak Bimo dulu mungkin Pak Bimo, silakan. Waduh, ini pertanyaannya sangat sulit ya. Terima kasih. Eh, ini sebenarnya sangat multidimensi ya, jadi banyak banget yang nggak bisa kita pastikan bahwa dolar naik, turun, melemah, atau gimana. Karena kan memang semuanya tuh ketidakpastian tuh memang pasti ada ya. Jadi yang tidak pasti itu malah pasti gitu sebenarnya. Jadi yang pasti adalah ketidakpastian. Jadi malah saya bingung sendiri nih kalau misalkan kayak gitu. Kita masih, kalau saya lihat sih memang trennya kami semua investor baik domestik, retail, institusi dan foreign maupun domestik semuanya menunggu pelantikan sih. Kalau kita lihat sih ya, pelantikan presiden, bagaimana kabinet, semuanya itu kita, karena ini belum tahu gitu seperti apa. Dan ini di Jakarta kan lagi rame juga nih ya sekarang ini. Ini juga kita lihat hari ini juga turun gitu kan. Pasti kan ada keterkaitannya dengan demo nih hari ini juga di MPR DPR. Jadi semua ini memang tidak pasti gitu. Kita kan sebenarnya hanya, semua investor pengennya juga cuan, pengennya masuk di saat yang tepat, keluar di saat yang tinggi kan sebenarnya itu. Nah, tentunya kemarin rupiah juga udah mulai menguat ya, dari awalnya sampai 16.000 berapa gitu ya, 700 berapa gitu saya lupa. Tapi sekarang udah mulai menguat, itu good time. Tandanya udah mulai ada bagus, udah mulai stabil. Ini pasti juga masih menunggu momentum di pelantikan presiden. Apakah strategi pemerintah ke depannya? Lalu ini analisa saya sendiri ya. Jadi jangan bawa perusahaan ini saja. Ini memang analisa saya sendiri gitu. Dan saya juga sebenarnya kan memang juga cukup fokus ya di saham. Jadi memperhatikan aja gitu obrolan-obrolan teman-teman tuh seperti itu gitu. Jadinya ada yang wait and see semuanya, ada yang berusaha untuk masuk di beberapa saham-saham yang apa namanya bukan blue chip gitu ya. Jadi kita trading aja gitu, obrolan-obrolannya gitu. Jadi kayak trading aja dulu deh, kita kok bisa cari cuan di mana gitu. Nah, lalu untuk yang emas ya, emas memang kalau misalkan volatile seperti ini saham, itu tetap bisa menjadikan patokan investasi yang baik. Jadi kita memang harus pandai-pandai untuk memilah-milih ya, mana yang investasi yang sesuai dengan karakter pasar seperti apa gitu. Jadi kalau saya lihat volatile sahamnya ya udah kita taruh di emas dulu mungkin gitu. Kita lihat seperti apa. Tapi saya sih masih ya, emang kadang-kadang misalkan kalau kita udah tergila-gila sama saham ya, salah satu investasi, wah udah nggak bisa deh. Bahkan mau
tanah kayak mau apa kayak itu jadinya saya udah lupain gitu. Ini nggak tahu, ini pengalaman saya ya. Jadi kayak apa itu kripto nggak percaya jadinya gitu. Apa itu emas, apalagi deposito gitu kan. Kalau udah masuk terjun itu jadinya semuanya lupa gitu. Oke, mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bimo atas sharingnya. Mungkin ke Mas Fadilya nih, mungkin dipertebal nih, kalau emas masih efektif nggak sih buat investasi ini sekarang? Kalau ada pilihan lainnya, kira-kira apa nih Mas Fadilya? Silakan Mas Fadilya. Kalau saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi gitu. Nggak usah baik sama kayak Pak Bimo, jangan bawa perusahaan. Pure pendapat saya pribadi, emas masih tetap ada peluang sih. Cuman kita masih wait and see-nya itu lebih ke arah benar yang dibilang Pak Bimo tadi, ketampilan presiden. Yang kedua itu, kalau dari saya pribadi, benar-benar menunggu kapan pemangkasan suku bunga, tepatnya di US ya. Gitu. Karena ketika pemangkasan suku bunga terjadi, otomatis ya, perputaran uang secara global itu pasti bakal mengarah ke emerging market lagi. Tepatnya kayak Indonesia, Malaysia, dan sebagainya, itu kemungkinan besar akan sedikit berpengaruh kepada harga aset safe haven ya. Gitu. Kalau dari saya pribadi, peluang masih tetap ada, nggak pernah menutup kemungkinan. Ya, yang jelas di mana ada peluang, di situ kita harus ambil, take a risk sih kalau dari saya. Gitu. Dan kalau bisa Oke, dijadiin patokan ke depannya, masih bisa tetap, tapi harus ada diversifikasi lainnya. Kalau dari saya ya, entah itu masuk ke saham ataupun pasar obligasi. Kalau dari saya itu. oke, Terima thank you kasih. Mas Fadilya, Pak Bimo. Mas Andrio, kita masih ada waktu nggak sih? Kayaknya ada yang udah cukup ya? Boleh Pak, silakan satu lagi. Oh, boleh. Satu lagi yang Eh, mau langsung bisa di-unmute ininya. Halo, Terakhir. Oh ya, silakan dengan siapa nih? halo Mas Irfan, Oh ya, silakan Pak Adrian. Pak Adrian. Sorry. Ya, Silakan Pak selamat Adrian. siang Pak Irfan, apa kabar? Baru ketemu Baik kita. Pak. Ya, selamat siang teman-teman semua. Sangat menarik ya. Hari ini kebetulan saya lagi senggang waktu saya bisa ikutin forum ini ya, ketemu teman-teman analis semua. Mas Irfan udah lama nggak ketemu juga. Mas Tanrio, makasih. Begini, kita sharing-sharing aja bahwa kita tadi udah bicara terkait investasi ya, banyak berbicara terkait saham. Mungkin yang perlu digalakkan juga literasi selain saham adalah reksadana dan obligasi ya, karena di dalam berbagai kondisi saya rasa obligasi ini winner juga ya, banyak macam obligasi yang bisa kita mungkin edukasi kepada masyarakat yang kurang paham, karena kita tahu bahwa saham ini agak jelimet ya, harus butuh rasio-rasio, analisis dan lain sebagainya. Kalau obligasi ini lebih lebih mudah, begitupun reksadana. Mungkin itu aja sih Mas Irfan ya, next time kalau ada kegiatan-kegiatan kita kombinasi ya antara saham, reksadana dan obligasi biar lebih komprehensif aja. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Adrian atas sarannya ya. Jadi betul ya. Jadi tadi mungkin sempat disinggung juga sama Pak Bimo ya terkait mengenai produk-produk lain di pasar modal termasuk produk reksadana dan juga mungkin kalau ada waktu nanti Mas Andrea mungkin bisa bikin kegiatan serupa ya, kita bahas sedikit terkait mengenai surat utang atau obligasi, nanti kita bahas per produknya ya. Jadi terima kasih Pak Adrian atas boleh, sarannya. boleh, boleh. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mau join hari ini ya. Di tengah mungkin lagi pada mau demo kayaknya. Hari ini kayaknya Iya, lagi rame nih ya. Jadi Mas Bimo katanya di Jakarta udah mulai rame. betul Pak. Eh, yang bisa saya simpulkan mungkin hari ini terkait yang sudah disampaikan sama narasumber kita bahwa pemahaman terkait mengenai produk investasi, instrumen investasinya penting buat teman-teman ketahui. Bahkan mungkin jauh di belakang itu tadi Pak Bimo sudah sampaikan bahwa mengenal tujuan investasi teman-teman Bapak Ibu itu hal yang paling penting juga dipahami selain memilih produknya. Tadi sudah diperkenalkan juga bahwa di pasar modal ada beberapa produk atau banyak produk yang teman-teman bisa beli produknya, bisa pilih untuk berinvestasi. Termasuk tadi ada saham, reksadana, dan tadi ada Pak Adrian tadi sebutkan bisa mungkin di produk obligasi. Nanti disesuaikan dengan profilnya Bapak Ibu, teman-teman, profil resikonya seperti apa dan tujuan investasinya seperti apa.
Juga disampaikan juga sama Mas Aryodia bahwa dalam memilih saham yang tepat butuh yang namanya analisis. Jadi tidak FOMO ya, ikut-ikutan ya sama temannya atau temannya bilang beli saham apa, ikut-ikutan beli. Jadi tetap harus berbasis pada analisanya teman-teman ya. Tadi dikenalkan ada 2 jenis analisa secara umum, ada fundamental dan ada teknikalnya. Di fundamental bagaimana kita menilai value perusahaannya, kinerja perusahaannya, ya performa perusahaannya. Di teknikal mungkin dari sisi momentumnya, kapan yang tepat buat beli ya, secara historikal berdasarkan harga historis sahamnya. Terima kasih buat Bapak Robertus Bimo dan Bapak Ayudya sharing hari ini. Saya yakin sangat bermanfaat buat teman-teman, apalagi tadi ada beberapa investor pemula yang join ya. Sudah dijelaskan dari A sampai Z ya, terkait mengenai bagaimana berinvestasi dan bagaimana mengakses saham yang tepat. Dan saya yakin mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan lanjutan yang akan dilaksanakan oleh API ya. Pak Sandra mungkin nanti akan informasikan mungkin tahun depan ada lagi kegiatan yang serupa. Terima kasih sudah join juga teman-teman. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Sandro Nopang untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Irfan telah memandu acara ini sebagai moderator. Dengan acara ini atas nama API dan PT Bursa Efek Indonesia kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang tentunya kami mohon maaf apabila pada kegiatan pagi ini ada hal yang kurang berkenan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih semuanya. Pak Bimo, Terima kasih. Pak Yudya, Pak Irfan. Salam buat Pak Fahmin. Terima kasih. Terima kasih.